Shalom. Mari kita membekal kitab kita di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, ini sungguh ayat-ayat yang sangat menguatkan. Karena ketika kita hidup pasti kita semua mengalami penderitaan, ya. Ada yang sebentar, ada yang panjang, ada yang sepertinya kok tidak habis-habisnya, ya. Ada yang sebentar menderita, kemudian lega, sebentar menderita lagi. Dan ini akan berlanjut dikatakan sampai kedatangan Tuhan. Oleh karena itu judulnya sungguh sangat luar biasa, bersabar dalam penderitaan. Bahkan Yakobus membuka suratannya dengan mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu menderita. Anggap sebagai penderitaan. Ingat loh, penderitaan itu bukan kebahagiaan, tetapi anggaplah sebagai kebahagiaan, ya. Jelas Yakobus memulai dengan ayat-ayat itu. Pasal yang pertama ayat kedua di sini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap sebagai kebahagiaan. Kok bisa sih penderitaan dianggap sebagai kebahagiaan? Nah, kalau saya berpikir begini, ketika kita menderita, kita harus mempunyai pikiran pasti di balik penderitaan, setelah penderitaan ada kebahagiaan. Setelah penderitaan ada upah. Setelah penderitaan ada penghargaan, ada penghormatan, ya. Oleh karena itu ketika kita menderita, jangan lihat penderitaannya, lihat di balik penderitaan itu ada apa. Maka kita pasti akan bisa menganggap penderitaan itu sebagai kebahagiaan. Karena itu saudara-saudara, pasal 5 ayat 7, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jelas, jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan. Karena di sini dikatakan bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan, ya. Kalau Abraham bersabar 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, ya. Kaleb bersabar sampai 40 atau 45 tahun untuk mendapatkan Hebron. Kita di sini disuruh bersabar sampai kedatangan Tuhan, ya. Jelas, karena kedatangan Tuhan berarti upah kita itu tersedia, ya. Oleh karena itu di sini dikatakan saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jangan mengatakan penderitaanku kok tidak habis-habis ya.
Karena di sini dikatakan sampai kedatangan Tuhan. Oleh karena itu ini adalah ayat yang sangat menguatkan. Ya. Seandainya tidak selesai sebulan, seandainya tidak selesai 1 tahun, tetap bersabar. Kenapa? Karena Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, sampai kedatangan Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan. Dan di sini ditegaskan begini, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Nah, kita menderita itu, ketika menderita disuruh bersabar. Kenapa? Karena ada hasil yang berharga dikatakan. Sesungguhnya petani menantikan. Orang yang menderita juga menantikan hal yang berharga. Ada sesuatu yang berharga yang dijanjikan. Kalau kamu menderita bagi Kristus, kalau kamu mengampuni musuhmu, kalau kamu bermurah hati, ya, kan bermurah hati juga kadang menderita. Ketika kita seharusnya bisa dipakai dalam keadaan pas-pasan, tetapi kita harus bermurah hati memberi, itu menderita. Bahkan ketika kita memberi, yang diberi tidak tahu berterima kasih, tetapi kita tetap harus menjaga hati kita, itu menderita. Itu menderita. Tetapi ingat, penderitaan itu, di balik itu ada hasil. Dan dikatakan hasil yang berharga. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sidang jemaat, kita juga sebagai orang Kristen harus bersabar sampai turunnya hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Karena ketika hujan awal dan hujan akhir itu dicurahkan, orang yang mengejek kekristenan itu penuh kebohongan. Banyak pendeta-pendeta yang hanya menginginkan uang. Banyak yang mengajarkan hal yang sesat. Orang-orang yang mengejek tentang nubuatan, tentang pelayanan nabi, tentang apapun juga yang benar, janji-janji firman Tuhan, karena itu tidak dimanifestasikan atau tidak segera dimanifestasikan. Ketika kita diejek, bukankah itu penderitaan? Tetapi Alkitab katakan bersabarlah. Seperti petani menunggu hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saya mau katakan juga, gereja bersabarlah sampai hujan awal, hujan akhir itu dicurahkan. Maka mujizat terjadi. Orang yang tidak percaya, orang yang mengecam kita yang percaya mujizat, mulut mereka akan terkatup. Atau bahkan seperti kitab Wahyu katakan, Tuhan Yesus katakan, aku akan mendatangkan mereka, orang-orang yang memusuhimu, mereka akan tersungkur di kakimu dan mengakui bahwa aku Tuhan memang mengasihi engkau. Sidang jemaat, sungguh di sini dikatakan kita harus bersabar seperti petani menantikan hujan. Karena hujan itu sudah jelas tidak terpisahkan dengan hasil yang berharga. Ketika hujan itu dicurahkan, maka petani akan mulai mengurangi kerja kerasnya. Pekerjaannya akan semakin mudah. Demikian pula ketika roh itu dicurahkan, ketika hujan awal, hujan akhir dicurahkan, kita yang awalnya ngoyo untuk mendatangkan hadirat Tuhan, ngoyo untuk mendatangkan atmosfer kerajaan, maka hal itu akan menjadi begitu mudahnya. Bahkan saya merasa bahwa kita berjalan pun
akan membawa hadirat Tuhan. Orang-orang di sekitar kita akan kehujanan bersama kita. Mereka juga akan menikmati hujan awal, hujan akhir. Karena kemanapun kita pergi, maka kita di bawah hujan awal dan hujan akhir itu. Sehingga orang yang ada di dekat kita pun akan mengalami hujan awal dan hujan akhir itu. Hujan awal dan hujan akhir. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kitab Ibrani pasal 12 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ke-12. Saya bacakan mulai ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Lihat, ini sama dengan bersabar. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun atau sabar, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Perhatikan, ketika bertekun, di balik penderitaan memikul salib itu dikatakan ada sukacita yang disediakan. Di balik pikul salib ada sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, ingatlah selalu akan Dia. Ingat bahwa Yesus pun menderita. Yesus sabar. Ya kan? Yesus bertekun. Ketika Dia ditempeleng, Dia diem. Ketika jenggotnya dicabut, Dia diem. Sabar, bertekun. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Aku sudah melakukan yang baik, tapi mana balasannya? Aku sudah berdoa, tapi mana? Ya. Aku sudah beribadah, tapi mana? Aku sudah melakukan semua hal di gereja, tapi mana balasanku? Tetapi lihat di sini, dikatakan ingat kepada penderitaan Tuhan, bahwa Dia sendiri adalah Allah yang tidak ada dosa tetapi tetap disalahkan. Yang melakukan berbagai macam kebaikan tetapi tetap disalahkan. Ya. Jadi kita lihat di sini. Supaya kalau kita ingat Tuhan, tujuannya supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau Tuhan saja digitukan, apalagi kita, ya kan? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saya sederhanakan, dalam penderitaan kita belum sampai mencucurkan darah. Ya, belum sampai mencucurkan darah. Sedangkan Tuhan Yesus sudah mencucurkan darah tetapi Dia bertekun. Ingat, bertekun sampai kedatangan Tuhan. Bertekun itu tidak mudah. Saya sudah 30 tahun latihan fitness. Ya, 30 tahun lebih. Ya. Tidak mudah. Teman-teman saya banyak yang sudah berhenti. Dan kalau orang tanya, sudah berapa bulan atau berapa minggu latihan? Teman saya mengatakan, sekarang sudah almarhum, dia katakan, jawab, kalau saya ditanya gitu saya jawab.
Dari dulu rambut hitam sekarang sampai rambut putih. Saya mau jawab seperti itu, rambut saya belum ada yang putih soalnya. Ya, enggak bisa jawab seperti itu. Ya. Nah, kalau saya perhatikan ada orang yang datang itu ya fitness, rajin sampai sehari 2 kali. Mereka cerita, kalau sudah saya lihat orang latihan sehari 2 kali seperti itu, ingin cepat kurus, ingin cepat bagus. Saya sudah tebak dalam hati, saya ketawa. Paling juga 3 minggu ini pasti berhenti. Dan sungguh kadang tidak sampai 3 minggu berhenti sudah. Katanya tidak ada hasil. Artinya bahwa banyak orang tidak bisa bertekun loh. Keburu untuk mendapatkan hasil. Ingat loh, kita hasilnya adalah setelah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu hasilnya baru kelihatan. Oleh karena itu jangan putus asa. Jangan berhenti tengah jalan. Kalau berhenti tengah jalan maka ada hasil. Ada orang bahkan berdoa, baru berdoa 2 hari mau mengharapkan hasil. Baru memberi perpuluhan 3 bulan mengharapkan hasil. Iya kan? Tidak bisa, butuh ketekunan. Butuh ketekunan. Butuh ketekunan. Dan di sini dikatakan ayat 8, Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar. Tidak cukup hanya bersabar di sini, sekarang ditambahkan, ya. Padahal seharusnya sabar itu sudah cukup. Tetapi sabar kalau mulai bingung, mulai bimbang kan tidak baik juga. Perjalanan kita sabar tapi penuh tanda tanya. Kok begini ya? Kok begitu ya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Nah, di sini dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Loh. Berarti ayat ini mengingatkan kita. Jangan berhenti tengah jalan. Kamu ini sudah dekat loh. Sudah dekat. Ya. Sudah dekat pada hasil. Karena di sini dikatakan sekarang bukan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tetapi kedatangan Tuhan sudah dekat. Hasilnya sudah dekat. Sebentar lagi ada di depan ini loh. Ya. Bayangkan kita sudah mengadakan perjalanan, ya. Perjalanan ke Suramadu 2 jam, kok tidak nyampe-nyampe ya, balik lagi. Ya, 2 jam balik lagi. Kenapa? Tidak nyampe-nyampe. Padahal mungkin 2 menit lagi nyampe. Nah, itu kebanyakan yang dialami juga oleh orang Kristen. Apakah engkau tidak sabar karena engkau kecewa? Kecewa kepada manusia, kecewa kepada gereja, kecewa kepada Tuhan bahkan. Sehingga engkau menghentikan perlombaan iman, kata kitab Ibrani pasal 12 tadi. Engkau menghentikan, sudahlah, tidak Kristen-Kristenan lagi. Tidak GPPS-an lagi. Padahal hasilnya sudah dekat. Anda boleh menghibur diri. Yang penting kan ke gereja lain, Pak Yusa, kan tetap imannya. Saya takutnya berkatnya itu ada di GBPS dan Anda tinggalkan. Silakan Anda mulai dari awal lagi dan dengarkan lagi. Anda harus bersabar. Anda harus bersabar. Sidang jemaat, saya percaya bahwa kita semua menantikan dan sudah dekat dengan hujan awal, hujan akhir dicurahkan. Saya percaya. Dan tidak ada kebimbangan sedikit pun. Bagi yang sudah mulai bimbang,
Di sini dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kitab Ibrani mengatakan berpegang teguh pada pengakuan iman. Kenapa? Ada kalanya hati kita bimbang. Kok tidak ngalami ya? Katanya Tuhan menjanjikan ini. Kok tidak terjadi? Berpegang teguh pada pengakuan iman. Tetap deklarasikan firman Tuhan. Tetap deklarasikan terus menerus. Dan itu pasti terjadi. Karena ketika kita bimbang dan kita tidak mengadakan pengakuan iman, maka kebimbanganmu malah semakin cepat mengalami kehancuran. Tetapi ketika kita meneguhkan iman. Ketika saya baru ikut pertandingan karate, saya sudah katakan, nanti ya bawakan trofi saya. Loh, itu sebenarnya untuk meneguhkan, untuk menguatkan hati. Ya. Karena ketika saya datang itu saya tanding di Malang. Itu tempat saya tanding di Malang itu kalau kejuaraan nasional, itu pasti, mereka itu pasti juara. Kalau se-Jawa Timur juara umumnya pasti Malang ketika saya tanding. Dan ketika menghadapi seperti itu, orang mengatakan, yang penting tidak kalah pertama, yang penting tidak kalah KO. Saya enggak, saya menguatkan hati. Nanti ya bawakan trofi. Menguatkan, butuh menguatkan hati kita sendiri. Ketika saya sekolah Alkitab, saya harus menguatkan diri sendiri juga, iman saya. Saya katakan pada istri saya, satu saat saya akan khotbah di luar negeri. Luar negeri, belajar bahasa Inggris. Dan saya katakan, tapi saya diurapi. Oh iya, kata istri saya tahu kamu diurapi. Tapi khotbah di luar negeri, belajar bahasa Inggris. Padahal saya belajar bahasa Madura aja, nulis bahasa Madura juga belum tahu kok mau belajar bahasa Inggris. Ya kan? Nah, tetapi ketika itu kejadian terjadi, saya senggol istri saya. Dan dia mengakui, tetapi yang saya mau katakan, bahwa ketika saya mengadakan pengakuan pertama kali, bukannya saya menanjak, tetapi saya disalahkan. Sekarang enak, mau beli kamera cepat langsung jadi. Saya tetap ingat dulu saya umumkan lampu mati ada 2 atau 3 ya. Sidang jemaat bagi yang tergerak silakan, ini lampu ada yang mati, siapa yang mau menggantikan? Selesai itu. Saya didatangi. Ya Ustaz, tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu kan memaksa jemaat. Tidak boleh. Tenang, sudah pindah kok. Sudah pindah ya dari sini. Tetapi itu yang saya alami. Ketika saya mengadakan pengakuan, bukannya kemudian jemaat otomatis menghormati saya. Tidak. Tetapi ketika sepertinya tidak berjalan seperti yang kita akui, tetap berpegang teguh pada pengakuan iman. Itu akan membuat terjadi. Berpegang teguh. Banyak orang yang akhirnya bimbang dan kemudian tidak berpegang teguh lagi. Tidak berpegang pada pengakuan imannya. Mulai mengakui yang lain-lain. Mungkin kehendak Tuhan tidak seperti ini. Memang saya harus ngalami kegagalan. Sudah takdir saya, repot sudah. Kita tidak berbicara takdir, kita berbicara tentang janji Tuhan. Kita tidak mau mengakui takdir yang jelek, kita mau mengakui janji Tuhan yang pasti terjadi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena sudah dekat. Saya mau katakan, saya sederhanakan aja supaya gampang dimengerti.
Karena sudah dekat. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kalau Tuhan datang, pasti dia membawa janji-janjinya itu. Dia akan membawa hasil yang kita nantikan. Ya. Dan itu sudah dekat. Itu sudah dekat. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kita harapkan, hati-hati, satu, jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan ngomel. Dan kalau sudah bersungut-sungut, ketemu sama orang yang juga bersungut-sungut, nanti yang terjadi adalah saling mempersalahkan. Satu bersungut-sungut, dua bersungut-sungut, tiga bersungut-sungut, maka mereka saling mempersalahkan. Yang repotnya adalah ketika kita saling mempersalahkan, kita sedang mempersalahkan orang satu dengan yang lain di hadapan, di sini dikatakan hakim yang telah berdiri di ambang pintu. Ingat di sini hakim telah berdiri di ambang pintu. Ketika berbicara tentang ambang pintu, itu adalah pengadilan. Ya, itu adalah pengadilan. Artinya lu orang sudah ada hakimnya, kok kita mau ribut sendiri? Kamu yang salah, aku yang salah. Yang nentukan bukan kita. Yang nentukan hakim itu loh, Tuhan. Ya. Sidang jemaat, hati-hati ketika kita menuduh, saling menuduh satu dengan yang lain. Saya takut yang kita tuduh ternyata anak kesayangan Bapak di surga. Yang kita tuduh ternyata adalah anak hakim itu. Ya. Hati-hati ketika saling mempersalahkan, karena saya takut yang disalahkan adalah anak kesayangan hakim itu. Kadang saya berpikir begini, kekristenan satu yang kurang. Ya, satu yang kurang. Bukan saya minta dihormati. Kekristenan, jemaat Tuhan gampang sekali mempersalahkan pendetanya. Ya. Bandingkan dengan Islam. Ketika kiainya datang. Bandingkan dengan Katolik ketika romonya datang. Bandingkan itu. Mereka tidak akan pernah berani mempersalahkan kiainya. Orang Katolik tidak akan berani mempersalahkan kecuali jelas-jelas di hadapan bersinah ya. Tetapi selama hanya seliweran, mereka tetap lebih percaya pada kiainya, tetap lebih percaya kepada romonya. Kekristenan begitu mudahnya membicarakan hal yang jelek tentang pemimpinnya. Kekristenan begitu mudahnya mempersalahkan gembalanya, pemimpinnya, dan mereka tidak menyadari bahwa kutuk menyertai mereka sampai akhir hidup mereka. Karena ketika mereka mempersalahkan pemimpin mereka, bahkan mereka pindah ke gereja lain. Saya mau katakan, masalah itu pernah diselesaikan atau tidak? Tidak. Dan saya mau katakan, sampai akhir hidup mereka, mereka akan hidup dalam kutuk. Perhatikan, saya memberitakan tentang kebenaran. Bukan membicarakan tentang emosi, tentang kutuk, tetapi saya berbicara kebenaran. Sidang jemaat, banyak orang yang tidak menyadari. Banyak. Di sini jelas, saudara-saudara,
Ini antar saudara loh ya. Perhatikan, ini antar saudara. Dikatakan saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini antar saudara. Ini antar saudara. Supaya kamu jangan dihukum loh. Ketika kita saling menghakimi, ketika saling mempersalahkan, maka jelas di depan bukan hasil yang baik, tetapi di depan penghukuman yang akan menanti. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim siap untuk segera memberikan penghakiman. Saya sudah kemana-mana. Dan jujur, banyak jemaat yang membicarakan kejelekan gembalanya kepada saya. Di sisi yang lain mereka juga menceritakan penderitaan, masalah-masalah yang tidak pernah terselesaikan. Bantu doa saya ya Pak, bantu doa saya ya Pak, bantu doa saya ya Pak. Di sisi yang lain mereka membicarakan gembalanya, kejelekan-kejelekan gembalanya. Dan mereka minta dilepaskan. Sidang jemaat, perhatikan. Banyak hal sebenarnya tidak perlu kita alami ketika kita hidup benar. Hidup di dalam otoritas yang benar. Hidup tidak saling mempersalahkan. Hidup dalam pengampunan. Bukankah keluarga juga, selalu saya katakan, hubungan suami istri, mau seberat apapun masalah yang mereka hadapi, kesalahpahaman yang mereka hadapi, hanya bisa diselesaikan dengan satu cara yang mudah, pengampunan. Aku mau mengampuni, bahkan saya tidak mengharapkan ini terjadi. Ketika salah satu pasangan selingkuh, itu tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan satu cara, pengampunan. Dilepaskan. Pengampunan. Bukan mempersalahkan, tetapi pengampunan. Itu akan menyelesaikan banyak masalah. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bahwa para nabi itu banyak menderita. Kenapa? Mereka harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang berdosa, kepada umat yang berdosa, bahkan kepada umat yang benci kepada sang nabi. Dan nabi ini harus memberitakan firman Tuhan. Engkau berdosa, engkau harus bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Dari pihak nabi secara manusia, bukankah lebih senang? Sudah biarkan aja mereka berbuat dosa, tidak usah ditegur, tidak usah disampaikan firman Tuhan, biar mereka dapat penghukuman supaya jerah. Ya kan? Tetapi nabi disuruh Tuhan beritahu kesalahan mereka. Kalau mereka mau mengakui kesalahan mereka, aku akan mengampuni. Oleh karena itu hanya satu aja nabi yang bandel, yaitu Yunus. Saya dulu diajar oleh guru sekolah minggu, Yunus takut untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang di Niniwe karena mereka kejam. Ya, kalau mereka berperang, kalau musuhnya kalah, bahkan ibu hamil pun itu akan dibelah dan kemudian bayinya akan dikeluarkan. Seperti itu. Orang-orang yang sudah kalah itu kulitnya akan dikuliti, jelas dikuliti hidup-hidup. Supaya musuh-musuh yang lain takut.
Dan Yunus ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan, dia tidak mau, dia lari. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Kasih. Yunus tidak mau orang-orang Niniwe bertobat. Kalau mereka bertobat, Tuhan pasti ampuni. Oleh karena itu Yunus lari. Yunus lari, disuruh ke timur, Yunus ke barat. Walaupun akhirnya diantarkan sama ikan besar kembali ke tujuan semula. Hanya Yunus yang bandel, tetapi perhatikan. Di sini dikatakan banyak nabi yang sebenarnya menderita. Kenapa? Dia sendiri mungkin dihina, dia sendiri mungkin diancam akan dibunuh. Dia sendiri mungkin sudah jijik melihat kejahatan-kejahatan orang tersebut. Tetapi Tuhan perintahkan, beritakan pertobatan dan aku akan mengampuni. Mungkin nabi itu sendiri katakan, kok enak. Tetapi dia harus memberitakan. Dia harus memberitakan. Oleh karena itu dikatakan turutilah teladan penderitaan para nabi dan kesabaran. Sampaikan kepada si A, sudah disampaikan, tidak bertobat. Mungkin si nabi mengharapkan, sudahlah Tuhan hukum aja. Datang firman kedua, sampaikan lagi supaya mereka bertobat. Tidak tobat juga. Kata Petrus, sampai 3 kali Tuhan. Ternyata Tuhan katakan sampai 70 kali 7 kali. Bisa bayangkan nabi ini ketika disuruh seperti itu harus sabar. Bisa bayangkan, saya mengimajinasikan setiap nabi itu menyampaikan berita pertobatan dari Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan, nabi ini diludahi, dilempari batu. Dan nabi ini lari, pokoknya sudah diberitakan. Datang lagi firman Tuhan, sampaikan lagi. Aduh, sampai murid Tuhan Yesus ketika akan pergi ke tempatnya ke Lazarus. Ya Lazarus kan ya. Yang kemudian, Lazarus mati. Tuhan, mereka mau bunuh kita. Nah, itu sampai terbayang. Tetapi toh Tuhan datang lagi ke tempat itu. Di mana tempat itu mau membunuh dia. Bayangkan nabi itu sudah diludahi. Sudah dilempari batu. Datang firman Tuhan lagi. Hei kamu pergi sana. Pergi lagi, sampaikan lagi. Benjol lagi lari. Disuruh lagi. Sabar. Sabar. Dan bandingkan dengan kitab Ibrani pasal 12. Ingat, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai mencucurkan darah. Istri saya cerita, ada seorang hamba Tuhan yang begitu marahnya ke anaknya sampai ketika dia mau mengata-ngatai dan begini dan cekap. Jadi seperti istri Lut, cekat, stroke, dan akhirnya mulai sekarang tidak mau marah-marah lagi. Sabar, kalau tidak sabar mati sendiri. Nah, di sini nabi itu contoh para nabi dikatakan. Nabi itu menyampaikan beberapa kali tidak bertobat, tapi toh tetap disuruh lagi, berangkat lagi, disuruh lagi, berangkat. Sudah berpikir, ini sia-sia lah, sia-sia. Untungnya Nabi itu tidak mengatakan begini, Tuhan, ya sekali-sekali gantian lah Tuhan. Tuhan jadi Nabi, saya jadi Tuhannya. Nabi itu bersabar. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Artinya kalau itu sudah Tuhan berbicara, itu sudah di balik itu ada pengampunan pasti. Di balik itu ada kasih yang akan dimanifestasikan. Sedang namanya manusia, kedagingan kita, sudah berbuat baik diludahi, sudah berbuat baik dilempar batu.
Oleh karena itu, alami penderitaan para nabi. Harus sabar. Tetapi lihat kembali ayat yang ke-11. Nah, tetapi ayat 10 mengingatkan kita, ingat. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Berarti sampai sekarang nabi ada. Kalau nabi tidak ada, Anda tidak punya teladan. Banyak gereja tidak percaya bahwa nabi dan rasul masih ada. Banyak. Ya. Tetapi dari ayat ini kita tahu bahwa nabi itu masih ada. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Orang yang tidak ngerti akan mengatakan orang itu ya kok menderita terus, kasihan, kasihan, kasihan. Tetapi lihat, Yakobus justru mengatakan, Rasul Yakobus justru mengatakan, mereka itu bukan orang yang patut dikasihani. Mereka itu orang yang berbahagia. Mereka bukan orang yang menyedihkan, mereka orang yang berbahagia, dikatakan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Bertekun apa? Bertekun dalam penderitaan. Tetap bertekun dalam iman walaupun mereka menderita. Tetap bertekun melakukan kebaikan walaupun mereka menderita. Tetap mereka bermurah hati walaupun mereka difitnah. Tetap terus itu bertekun. Lakukan terus menerus bertekun. Bertekun dalam doa, bertekun dalam baca firman, bertekun dalam beribadah. Pak, tapi tidak ada gunanya. Anda tidak tahu, ketika Anda sakit bertahun-tahun dan Anda tidak stres, bukankah itu hasil dari ibadah? Ketika kita bangkrut dan tidak menjadi gila, bukankah itu juga hasil ibadah? Bayangkan kalau Anda tidak beribadah, tidak berdoa, tidak punya janji-janji firman Tuhan. Anda dari konglomerat kemudian jadi orang yang untuk ngontrak rumah pun tidak bisa. Bisa-bisa kita gila. Tetapi kenapa bisa tenang? Hasil dari bertekun dalam doa, dalam pembacaan firman, dalam ibadah. Tanpa disadari kita menjadi orang yang kuat. Tanpa disadari. Saya ingat ketika saya latihan karate, setiap 1 jam dari 2 jam latihan, hanya latihan dasar, teriak-teriak, mukul, nendang, teriak. Ya, teriak untuk melatih katanya, supaya organ-organ dalamnya kuat, teriak-teriak. Apanya yang kuat? Namanya teriak-teriak sama tidak teriak sama aja. Ternyata ketika nyoba latihan karate kumite ya, jadi langsung pukul hadap-hadapan. Duh, kok tidak terasa dipukul, kok tidak terasa ditendang. Ternyata dari hasil itu ya, bertekun, sepertinya tidak ada hasil, ternyata ada hasil. Ya, bertekun. Ketika Anda kehilangan orang yang paling Anda kasihi mungkin, yang paling Anda andalkan, kok tidak pingsan? Hasil dari ibadah. Bertekun dalam ibadah menguatkan iman kita, membuat kita teguh. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya, ingat loh ya, bukan pertengahan, pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Sudah tahu. Seluruh kekayaannya habis, seluruhnya. Mending kalau itu berjalan dalam waktu 10 tahun mulai nyusut.
Ya, ini dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Hilang semua. Ya. Tidak ada orang yang mengalami seperti Ayub dalam 1 hari. Ya. Apalagi Indonesia. Konglomerat itu dinyatakan bangkrut aja, masih jauh lebih kaya dari kita dikumpulkan jadi satu kekayaannya. Ya kan? Tetapi Ayub habis semua. Katanya kalau hanya kekayaan, yang penting keluarga kompak. Ini mau kompak sama siapa? Anak-anaknya dalam 1 hari juga. Bukan dalam 7 bulan, bukan 7 tahun. Ya. Semua anaknya mati. Dalam waktu 1 hari, bukan hanya 1 hari. Dalam sekejap. Mati semua. Setelah itu Ayub masih kuat. Sakit. Bahkan borok-borok. Gatel. Sampai untuk garuk pakai kaca kan. Dalam keadaan seperti itu istrinya menyalahkan dia. Suruh nyumpahi Tuhan lagi. Tengkar sama istrinya. Tetapi Ayub mengatakan dalam keadaan seperti itu. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Aku tahu penebusku hidup. Ayub menguatkan imannya. Dia mengatakan, aku tahu, aku diuji. Dan memang seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas yang murni. Sidang jemaah. Oleh karena itu yang dijadikan contoh adalah Ayub. Secara umum selain Tuhan, Ayub adalah orang yang paling menderita di dalam ujiannya. Dia harus berjuang sendirian. Istrinya meninggalkan dia. 3 sahabat karibnya menyalahkan dia. Bahkan dipakai ayat-ayat firman Tuhan lagi untuk menyalahkan Ayub. Imannya dibombardir. Ya kan? Dikatakan Ayub munafik segala macam. Dalam keadaan seperti itu. Toh Ayub tidak gila. Dia bertekun. Dia terus bertekun. Dan kemudian kembali di sini. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya. Ketika kita mau bertekun seperti Ayub mau bertekun. Pada akhirnya ada penyediaan Tuhan dikatakan. Dan secara sederhananya. Tuhan mengganti 2 kali lipat. Tuhan mengganti jauh lebih baik. 3 anak perempuannya dikatakan yang tercantik di daerah itu. Awalnya dia punya anak juga, anak perempuan. Tetapi tidak dikatakan yang tercantik. Itu yang disediakan. Perhatikan kata ini. Yang akhirnya disediakan Tuhan. Kata disediakan bukankah itu sebenarnya tersedia dari awal? Namanya disediakan itu kan sudah siap kan? Itu disediakan. Kalau sampai Ayub di tengah jalan, mungkin harta lenyap, dia tetap dengan imannya. Mungkin anak hilang, mati semua, dia tetap. Sayang kan kalau sampai ketika istrinya, ya kan, menyalahkan dia dan dia kata, iya ya Tuhan itu bagaimana? Habis. Padahal yang sudah disediakan, ingat. Sidang jemaat, kalau kita menderita, saya mau ingatkan ayat ini. Yakobus 5 ayat 11. Sebelum engkau menderita, Tuhan sudah menyediakan hasil kalau engkau tetap bertekun dalam penderitaanmu. Ya.
Karena Tuhan, lihat di sini, tidak mungkin Tuhan salah mengizinkan sesuatu terjadi. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya membayangkan ketika kita mengalami penderitaan. Perhatikan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kira-kira Tuhan memalingkan wajah, tidak tega, atau dia ketawa lihat kita. Contohnya sudah ada. Ketika Yesus di atas kayu salib, Bapa memalingkan wajahnya. Para penafsir selalu mengatakan, Bapa tidak mau lihat Tuhan karena Yesus anaknya penuh dengan dosa sekarang. Iya, itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain, Bapak mana yang tega melihat anaknya mengalami penderitaan seperti itu. Ingat, ketika kita menderita, Tuhan tidak pernah tega. Saya bayangkan, saya takutnya kejadiannya seperti ini. Awalnya Tuhan sudah sediakan berkat. Ketika dia melihat kita penuh penderitaan dan kita masih bisa nyanyi, Tuhan geleng-geleng, rasanya tidak cukup ini. Kurang, aku tambah aja lah. Ketika kita menderita, kita masih bisa menyanyi dan memuji Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan. Saya bayangkan loh ya, ingat ini bukan doktrin. Saya bayangkan, kasih anak-anakku. Sepertinya kurang yang aku sediakan. Aku tambahi lagi lah. Aku tambahi lagi. Aku tambahi lagi. Sehingga menjadi 2 kali lipat. Seperti yang disediakan untuk Ayub. Tuhan sediakan juga buat kita. Tuhan memberkati.